Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanta Dwi Pregalwi. Saya perwakilan dari kelompok 4, kelas Tekkom A, angkatan 2019. Saya akan menjelaskan mengenai desain dari aplikasi kami dan juga user experience atau apa saja kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan dalam aplikasi yang kami buat. Ketika pertama kali membuka aplikasi kami, akan muncul logo iOne yang merupakan nama dari aplikasi kami. Kemudian selanjutnya akan muncul onboarding screen yang akan menyampaikan apa-apa saja fokus utama dari aplikasi kami. Di onboarding screen ini terdapat sidebar slide-nya yang akan berubah sesuai dengan posisi aplikasinya. Kemudian ada kata lewati yang berfungsi untuk melompat ke bagian form login. Kemudian ini adalah 3 slide utamanya. Kemudian pada slide terakhir akan muncul tombol untuk masuk ke form login. Kemudian ini adalah form login dari aplikasi kami. Di form login ini pengguna akan diminta memasukkan email dan kata sandinya. Namun jika mereka lupa, mereka bisa mengetik kata lupa ini untuk merecovery akun mereka. Kemudian mereka dapat mengetik menggunakan tombol masuk untuk masuk dalam aplikasi One ini. Selain itu, pengguna juga bisa masuk menggunakan aplikasi Google dan Facebook. Kemudian jika pengguna termasuk pengguna baru, mereka bisa registrasi mendaftar lebih dahulu dengan cara menekan tombol kenalan yuk ini. Jika tombol kenalan yuk ditekan akan muncul form sign in, di mana form sign in ini pengguna akan masuk daftar menggunakan email atau kata sandi dan kemudian diminta mengonfirmasi kata sandi mereka. Kemudian dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna setuju dengan terms of service dan privacy policy dari aplikasi Awen ini. Kemudian di bawahnya ada tombol daftar untuk mendaftarnya. Kemudian di bawahnya ada pemberitahuan jika sudah punya akun, pengguna bisa login dengan akunnya. Sebenarnya tanpa sign in ini hanya berfungsi untuk login menggunakan email. Namun pengguna juga bisa pengguna baru juga bisa sign in menggunakan Google. Kemudian kita lanjut ke halaman utama dari aplikasi Awan ini. Saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari halaman utama dari aplikasi Awan ini. Yang pertama ada paling atas ini tertulis semua kegiatan yang merupakan halaman dari kategori yang dipilih. Bagian atas ini akan berubah sesuai dengan kategori halaman yang kita pilih. Caranya itu di sini ada tombol kiri, di sini tombol kiri. Tombol ini merupakan tombol untuk membuka kategori-kategori yang telah kita buat. Saya akan simulasikan. Nah, di sini akan ditampilkan daftar-daftar kegiatan yang kita buat berdasarkan kategorinya. Yang di sini ada semua kegiatan, terdapat 3, dan kemudian nama kategori defaultnya yaitu tes, yang kegiatannya ada 3. Di bagian kategori ini kita juga bisa menambahkan kategori baru. Kemudian saya keluar. Kemudian di sini juga ada tombol search yang fungsinya untuk mencari aktivitas, kegiatan, dan event-event dan kegiatan-kegiatan lainnya yang telah kita buat. Kemudian kita batalkan. Kemudian di samping tombol search ini terdapat tombol ikon notifikasi yang berfungsi untuk memunculkan apa saja kegiatan yang akan datang dan notifikasinya dan daftarnya. Kemudian jika kita klik bagian lingkaran ini, itu akan menghapus bagian dari akan menghapus kegiatan tersebut. Kemudian kita back. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada bagian progress yang menampilkan 4 card view. Yang pertama itu akan menampilkan berapa banyak teks yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya card view selanjutnya akan menampilkan berapa banyak tes yang telah kita selesaikan.
Kemudian yang selanjutnya akan menampilkan berapa banyak test view yang telah dibatalkan. Kemudian selanjutnya test view yang warna ini akan menampilkan berapa banyak teks yang kegiatan yang sedang berlanjut. Kemudian di bawahnya akan menampilkan tes yang kegiatan yang sedang aktif. Kemudian menampilkan juga list-listnya. Jika dilihat list yang telah terceklas ini warnanya akan berubah menjadi lebih pudar dan akan tergarisi. Kemudian tombol ikonnya akan muncul untuk menghapusnya. Jika dihapus, kita bisa menghapus. Kemudian untuk menambahkan informasi-informasi kepada untuk tes yang kita buat, kita bisa dengan cara mengklik tombol edit ini. Nah, jika muncul, ini merupakan form untuk mengatur mengenai rincian tugas. Kita bisa membuat pengingat dengan cara menetapkan waktunya, atau bisa langsung mengatur waktu secara otomatis langsung kita atur. Kemudian kita juga bisa membuat kegiatan ini menjadi notifikasinya berulang-ulang, dan juga kita bisa mengatur lokasinya. Kemudian di bagian catatan kita bisa menambahkan catatan di kegiatan yang kita buat. Kemudian di lampiran kita bisa menambahkan lampiran seperti file PDF atau semacamnya untuk kegiatan yang kita buat ini. Jika kita menekan tombol tekan waktu, akan muncul tombol sekali, berulang, dan lokasi. Saya ulangi, tombol sekali di sini membuat pengingat untuk hanya sekali saja, dan kita bisa atur waktunya hari ini jam berapa. Kemudian jika kita mengubah kata berulang, ini kita bisa atur waktunya yaitu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian kita juga bisa ini untuk lokasinya, kita bisa menambahkan lokasinya. Kemudian saya klik batal, saya klik selesai. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk menambah kegiatan yang kita mau. Caranya yaitu dengan menekan tombol plus ini yang di atas tombol navigasi bar. Jika kita menekannya, akan disuguhkan tampilan seperti ini. Kita dengan mengklik bagian atas ini akan muncul, kita bisa menambahkannya. Kemudian saya batalkan. Kemudian di bawahnya ini ada navigasi bar yang terdiri dari 4 halaman, yaitu halaman homepage yang ini, kemudian ada halaman kalender, kemudian adalah halaman presentase, dan halaman pengaturan. Untuk halaman kalender kita langsung masuk. Ini adalah tampilan untuk halaman kalender. Di bagian atasnya terdapat adalah halaman kalender. Kemudian tombol yang warna 20 ini, tanggal 20 ini merupakan tanggal hari ini. Kemudian yang warna hijau ini merupakan tanggal untuk kegiatan adalah notifikasi yang telah kita atur pada tanggal 21 dan 22 ini. Kemudian pada tanggal 20 ini terdapat beberapa tes seperti ujian dan yang satunya lagi. Untuk menambah tesnya kita bisa menggunakan tombol ini seperti halaman pertama tadi. Kemudian untuk mengedit di aktivitas yang ini, caranya itu dengan menekannya akan muncul rincian tugasnya. Kita juga bisa menetapkan waktu berulangnya, lokasi, dan lain-lainnya seperti catatan dan lampiran. Kemudian saya klik selesai. Kemudian selanjutnya di halaman selanjutnya yaitu halaman presentasi, akan menunjukkan presentasi dengan satuan persen, dan akan mengatakan bahwa 68% aktivitas yang kita buat telah diselesaikan. Kemudian di bawahnya akan menunjukkan beberapa aktivitas yang telah kita selesaikan. Di sini juga kita bisa bersihkan untuk setelah dibersihkan akan muncul kalimat saat ini aktivitas baru yang diselesaikan. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian pengaturan. Berikut adalah beberapa pengaturan yang beberapa pengaturan yang terdapat dalam aplikasi ini, seperti profil, hari pertama, bahasa, suara, hapus notifikasi, dan lain-lainnya.
di halaman profil, kita di sini dapat mengedit kata sandi kita, kita dapat mereset kata sandi kita atau menghapus akun kita. Kita juga bisa untuk keluar dari SeaWorld ini. Itulah aktivitas-aktivitas dan F2I dari kelompok kami. Selanjutnya mengenai pengimplementasian Firebase dan atau CROD akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Bu Hari Noval. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Hari Noval. Saya dari perwakilan kelompok 4. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibawakan oleh saudara Nantara tadi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengimplementasian Firebase dengan CROD yang ada pada proyek kami ini. Nah, jadi untuk Firebase-nya sendiri, kami telah membuat Firebase yang dimana fungsi yang dijalankan pada Firebase ini ada real-time database dengan authentication. Nah, authentication ini nanti berfungsi sebagai akses login untuk Google dan Facebook dan email juga. Nah, fungsi dari authentication ini nanti ini dapat menjaga data privasi dari user yang akan disimpan, lalu akan dikembalikan untuk bisa login pada aplikasi iWon nanti. Nah, lalu real-time database nanti ini digunakan untuk menyimpan, menghapus, lalu menampilkan data pada aplikasi iWon nanti. Nah, jadi kita kembali kepada proyek iWon ini. Fungsi dari CRUD yang nanti akan diimplementasikan pada saat jadi aplikasi Android. Nah, di sini salah satunya yang dimana ada checkbox, kita user dapat melakukan penambahan jadwal atau kegiatan yang dimana nanti akan tersimpan di database. Lalu berikutnya ada rincian tugas yang dimana para user bisa menambahkan lampiran berkas atau tugas di mana mereka dapat mengupload tugas mereka sendiri pada course mereka masing-masing. Dapat menambahkan catatan. Nah, seperti itulah penjelasan dari kelompok kami untuk proyeknya sendiri. Kami sudah menghubungkan beberapa fungsi agar login, sign-in, dan fungsi lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.